Pemirsa, tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek tim Satgas COVID-19. Tempat karaoke ini digerebek karena dinilai melanggar protokol kesehatan serta melebihi waktu operasional. Tim Satgas COVID-19 menggeledah satu persatu ruangan karaoke di salah satu tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Para pengunjung serta wanita penghibur berbaju seksi yang sedang menikmati malam panik berhamburan keluar ruangan. Dalam razia ini, petugas menemukan pelanggaran kesehatan di masa pandemi, diantaranya tidak menjaga jarak. Selain membubarkan pengunjung, tim Satgas juga memberikan teguran keras terhadap pemilik usaha. Peristiwa tabrak lari mengerikan yang menewaskan seorang warga Demak, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Pelaku kabur meninggalkan korban, bahkan sempat mengecat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Inilah detik-detik peristiwa tabrak lari saat sebuah minibus berwarna putih menyeret korban di lokasi. Sempat berhenti sesaat, pengemudi minibus tidak turun melihat korban, tapi justru tancap gas, bahkan sempat menggilas korbannya. Berkat kamera CCTV di lokasi kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku setelah 3 hari diburu. Saat ditangkap, pelaku sedang mengecat mobil yang disewanya untuk menghilangkan jejak kecelakaan. Kondisi sadar kalau nabrak orang, sadar melarikan diri. Udah panik duluan, ya takutnya kalau diajar masa di situ. Tersangka sendiri sudah berniat untuk menghilangkan jejak dengan memperbaiki beberapa part-part mobil yang terlihat ada bekas kecelakaan, namun masih terlihat bekas noda darahnya. Karena melanggar undang-undang tentang lalu lintas, tersangka terancam hukuman penjara 3 hingga 6 tahun penjara. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap kawanan begal di Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat yang videonya viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Dua pelaku begal di lampu merah Tugu Tani, Jakarta Pusat ini hanya bisa tertunduk lesu usai dibekuk tim Opsnal Polsek Metro Menteng dan Polres Jakarta Pusat. Kedua pelaku inisial T dan M diringkus di kawasan Tarumajaya, Bekasi beserta barang bukti berupa senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Mirisnya, kedua tersangka mengaku menjual motor hasil begal untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui sudah 3 kali beraksi. Aksi keempatnya di Tugu Tani membegal pengemudi ojek online menjadi viral di media sosial. Mereka melakukan tindak pidana ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka melakukan tindak pidana ini untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan akan narkoba. Berdasarkan hasil keterangan, yang bersangkutan sudah melakukan 4 kali dengan modus mobile, sehingga tadi seperti disampaikan TKP-nya cukup luas, yaitu ada yang di Bekasi, di Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi masih mengejar penada hasil kejahatan dari T dan M. Sebelumnya, detik-detik pembegalan di Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera, korban yang merupakan pengemudi ojek online tiba-tiba dipepet 2 pelaku saat tengah menunggu lampu hijau. Salah satu pelaku langsung merampas motor korban sambil mengacungkan celurit. Korban yang ketakutan kemudian berlari menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang begal payudara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat babak belur dihakimi warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat melarikan diri dan dikejar pengemudi mobil. Video kejar-kejaran yang direkam pengendara mobil terhadap begal payudara di Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Pengendara mobil memepet pelaku hingga pelaku terjatuh. Warga menangkap dan menghakimi begal payudara.
Iya, gue ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Meski sudah tertangkap, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Polisi, silakan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi. Korban adalah S wanita Parubaya yang berolahraga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini pelaku, saudara HP, sudah dilakukan pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini terhadap pelaku kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat diimbau tidak sendirian saat berolahraga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 40 kg. Sabu disembunyikan di ban serep mobil yang telah dimodifikasi oleh pelaku. Inilah detik-detik saat aparat Polrestabes Medan menyergap kurir pembawa sabu seberat 40 kg yang dikirim dari Aceh. Penyergapan berlangsung di Jalan Medan Binjai kilometer 14. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan sabu yang dibawanya di bagian belakang mobil. Keempat tersangka pun langsung ditangkap guna penyelidikan lebih lanjut. Menyampaikan khususnya untuk saudara MH ini, dia pengakuan awal. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus lain dengan hasil transaksi mencapai 500 juta rupiah. Polisi pun kini menyelidiki dugaan jaringan narkoba yang kerap mengirim narkoba keluar dan masuk kota Medan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. 20 kilogram ke Medan lagi dari Aceh Utara. Dan yang ketiga, mengirim lagi 5. Pemirsa, polisi Resor Kudus, Jawa Tengah meringkus pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Ironisnya, korban dibunuh pelaku karena menolak berhubungan intim untuk kedua kalinya. Misteri kasus bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka mengaku memperkosa korban karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang perempuan di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di dapur. Namun polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nuhoirudi, iNews melaporkan. Lengkapnya mengenai ayah perkosa dan bunuh anak kandung sudah ada bersama kami Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana kemudian kronologis pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Jadi bisa saya ceritakan Mas, bahwasanya setelah ditemukan sosok mayat di dapur salah satu warga, kemudian pertama diawali dugaan bunuh diri karena tadi ada sayatan pada lengan korban, kemudian ada tali yang di korban dalam maksud untuk gantung diri. Namun karena setelah kita lakukan olah TKP, kemudian kita temukan fakta-fakta ditemukannya sperma pada celana dalam korban, kemudian luka-luka bekas penganiayaan pada muka dan pada kepala belakang, serta ada bekas goresan kuku pada korban. Kemudian berdasarkan dari olah TKP dan kita lapor, kita amankan sosok tersangka yang ternyata adalah ayah kandung korban. Dengan hasil pemeriksaan itu, pertama tersangka tidak mau mengakui, tapi setelah kita pembuktian melalui saintifik, kita buktikan bahwasanya sperma itu adalah identik dengan sperma dari tersangka yaitu ayah korban, dan bekas-bekas darah juga identik. Akhirnya dari tersangka mengakui bahwasanya dia yang melakukan pembunuhan dengan alasan sudah lama tidak
mendapat nafkah batin dari istrinya, kemudian melihat sosok anaknya sehingga terbawa nafsu, kemudian melakukan upaya pemerkosaan sebanyak 2 kali. Yang pertama berhasil, yang kedua tersangka menolak, kemudian melakukan perlawanan sehingga dipukul sampai dengan meninggal. Mengetahui bahwa anaknya meninggal, tersangka ketakutan dan berusaha membuat itu satu seolah-olah dia bunuh diri dengan menyayat tangan korban dan meletakkan tali seolah-olah gantung diri, dan setelah itu tersangka atau ayah korban langsung berangkat menuju pekerjaannya sebagai buruh lepas. Demikian. Artinya awalnya pelaku ini sebenarnya tidak merencanakan aksi pembunuhan ini? Kalau merencanakan tidak, spontan, karena pada saat akan diperkosa yang kedua kali, tersangka korban berontak dan teriak sehingga tersangka panik dan membekap korban dan memukuli sampai dengan meninggal. Baik, Pak, tadi Anda katakan bahwa tersangka sempat 2 kali melakukan itu. Yang pertama berhasil, Pak. Apakah anaknya ini tidak melaporkan ayahnya, Pak, kejadian yang pertama? Jadi yang pertama kejadiannya juga pada hari itu juga. Jadi pada pagi hari sekitar jam 6 sebelum pagi-pagi tersangka masuk ke kamar dan memperkosa korban. Kemudian pada saat setelah anaknya itu mengantar adiknya sekolah, kemudian pulang, tersangka minta yang kedua kali, namun korban menolak dan terjadilah peristiwa itu. Di hari yang sama berarti ya. Di mana sebenarnya istri dari pelaku ini, Pak? Bagaimana? Istrinya bagaimana? Untuk istri dari pelaku di mana keberadaannya? Istri pada saat itu berangkat kerja juga, Mbak, sebagai buruh lepas. Jam 6 sudah berangkat ke tempat kerja. Baik, dan dari pengakuan pelaku memang melakukan pembunuhan ini, melakukan hubungan intim dengan anaknya sendiri karena sudah lama tidak melakukannya bersama dengan istrinya, begitu, Pak? Betul sekali, Pak. Dari pengakuan dari tersangka sudah kurang lebih 3 bulan tidak diberi nafkah batin oleh istrinya. Baik, pada saat kejadian apakah korban sempat melawan, Pak, atau terjadi perlawanan saat itu, Pak? Ya, pada saat kejadian hasil dari olah TKP, korban sempat melawan karena ditemukan di kuku korban itu luka atau darah yang identik dengan, setelah kita adakan lapor, itu identik dengan darah dari tersangka, yaitu ayah korban. Untuk istri dari tersangka apakah sudah dimintai keterangan juga, Pak Kapolres? Itu sudah dan mengakui bahwasanya memang sudah lama dia tidak memberikan nafkah batin kepada suaminya, karena kan ya alasannya capek atau tidak mood dan sebagainya. Tapi keduanya ini memang masih tinggal serumah ya, Pak ya? Iya, masih tinggal serumah. Baik, kalau hubungan tersangka dengan istrinya selama ini seperti apa, Pak? Maksudnya seperti apa, Mas? Ya, hubungan selama ini keluarganya apakah mungkin tidak harmonis atau sering terjadi cekcok atau seperti apa, Pak? Menurut pengakuan dari atau hasil dari kita klarifikasi untuk keterangan, kalau hubungan ya kadang biasa-biasa saja, Mas, biasa-biasa saja. Namun karena pada saat memang sudah 3 bulan dikarenakan berbagai faktor, bahwasanya memang terjadi sedikit percecokan, kemudian dari pihak istrinya lagi males, kemudian kecapekan sehingga tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh tersangka, sehingga dia merasa kesal dan selalu tidak diberikan jatah. Pada saat melihat anaknya timbul hawa nafsunya itu, Pak. Baik, terima kasih AKBP Aditya Surya Dharma, Kapolres Kudus sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, selamat sore, Pak. Pemirsa, polisi menangkap pengunggah video pembakaran kitab suci Al-Quran yang viral di media sosial. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.